Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulaiman Sapa selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi kita pada video kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yakni kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Taufik Rafiki, kedua ada Farhan Gani, ketiga ada Tiara Nur Hasanah, dan yang keempat ada Aulia Arbi. Oke, langsung saja kita mulai presentasi mengenai analisis CLM dari PT Shopee International Indonesia. Untuk itu, kepada Muhammad Taufik Rafiki, selaku presentator pertama, saya persilakan. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang profil PT Shopee International Indonesia. Nah, PT Shopee ini merupakan salah satu anak perusahaan di Singapura, yaitu Garena. Sekarang telah berganti nama menjadi Sea Limited Company. Nah, PT Shopee ini merupakan salah satu perusahaan multinasional teknologi. PT Shopee ini awalnya hanya dioperasikan di Singapura saja. Namun, seiring berkembangnya zaman dan berjalannya waktu dan juga faktor peningkatan pengguna internet di seluruh dunia, Shopee mulai berekspansi ke negara-negara di sekitarnya, mulai dari Thailand, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan juga Indonesia. Nah, Shopee ini pernah menjadi marketplace elektronik paling banyak dikunjungi ketiga pada tahun 2017. Kemudian Shopee mulai berekspansi dan diperkenalkan di Indonesia itu pada tahun 2015, tepatnya pada bulan Mei. Dan kemudian dioperasikan pada saat akhir 2015, tepatnya bulan Desember. Semenjak Shopee dioperasikan, Shopee mulai menarik banyak peminat di Indonesia. Shopee ini sendiri memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi pelanggannya untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kemudian, Shopee ini juga memberikan program yang menarik minat, yaitu seperti gratis ongkir. Semenjak Shopee masuk ke Indonesia, Shopee benar-benar menguasai marketplace di Indonesia ini. Dan hal ini menjadi salah satu keuntungan bagi Shopee. Bahkan Shopee ini telah berhasil mengalahkan kompetitor yang telah berekspansi di Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, dan lain-lain. Dan juga hal ini sesuai dengan visi dan misi dari Shopee itu sendiri, yaitu ingin menjadikan Shopee menjadi marketplace nomor 1 di Indonesia dan juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada pengusaha yang ada di Indonesia. Semenjak Shopee ini muncul, banyak pengusaha-pengusaha baru bermunculan, karena memang ini sesuai dengan misi dari Shopee itu sendiri, yaitu ingin memajukan jiwa pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Kemudian juga dengan banyaknya pengusaha baru muncul ini juga membantu peningkatan perekonomian ada di Indonesia ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yang dimana dalam materi ini yaitu poin analisis situasi PT Shopee International Indonesia. Beberapa analisis yaitu yang pertama, produk service. Shopee menawarkan platform marketplace online di mana pengguna dapat membeli dan menjual berbagai produk termasuk elektronik, fashion, produk kecantikan, barang rumah tangga, dan lainnya. Terus yang kedua ada Unique Selling Proposition atau USP. Keunikan penjualan Shopee terletak pada kombinasi dari berbagai faktor, termasuk kemudahan, aksesibilitas, promosi, dan diskon pilihan yang luas. Yang selanjutnya poin ketiga yaitu best practices. Yang pertama yaitu ada kampanye diskon di dalamnya. Yang kedua ada program pengembangan. Terus poin yang keempat ada challenge, yaitu yang pertama di dalamnya ada kompetisi yang ketat. Yang kedua membangun kepercayaan. Selanjutnya poin selanjutnya yaitu kompetitor analis. Pesaing meliputi pemain lokal seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada, serta raksasa internasional seperti AliExpress milik Alibaba. Itu beberapa kompetitor analis. Dan poin terakhir yaitu SWOT analis. Yang pertama, kekuatan strength. Platform yang mudah diakses, berbagai promosi dan diskon, ringan logistik yang kuat. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Tergantung pada penjualan pihak ketiga, persaingan yang sangat sengit di pasar e-commerce, potensial untuk masalah pengiriman dan kualitas produk. Yang ketiga, peluang oportunis. Pertumbuhan penggunaan e-commerce yang terus berkembang, ekspansi produk dan layanan tambahan, kemitraan dengan merek terkenal untuk penjualan eksklusif. Dan terakhir yaitu ancaman atau threats.
Di dalamnya adalah persaingan yang ketat dan platform e-commerce lainnya. Perubahan regulasi dan kebijakan yang berpotensi mempengaruhi operasi. Terus terakhir dalam poin ancaman ini yaitu fluktuasi ekonomi dan perubahan preferensi konsumen. Mungkin itu sekian daripada analisis situasi dari PT Shopee International Indonesia. Terima kasih. Lanjut kita masuk ke analisis strategi segmentasi, targeting, dan positioning dari PT Shopee International Indonesia. Pertama dari segi segmentasi. Shopee melakukan segmentasi pasar dengan memperhatikan beberapa faktor utama termasuk geografis, demografis, dan perilaku konsumen. Secara geografis, Shopee ini tidak hanya membatasi diri pada satu negara, tetapi juga memperluas cakupannya ke wilayah Asia Tenggara yang mencangkup negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Hal ini mencerminkan upaya Shopee untuk menjadi pemain utama dalam industri e-commerce di kawasan tersebut. Sedangkan dalam segmentasi demografis, Shopee menyasar semua kalangan usia tetapi dengan fokus khusus pada generasi muda dengan rentang usia 15-25 tahun. Dan yang terakhir, mereka juga memperhatikan perilaku konsumen, terutama konsumen yang terbiasa melakukan belanja online melalui perangkat seluler mereka. Yang kedua, analisis dari segi targeting. Dalam melakukan targeting, Shopee tidak hanya membidik satu segmen pasar, tetapi berusaha memenuhi kebutuhan beberapa segmen yang berbeda. Mereka menyadari bahwa tidak hanya wanita saja yang menjadi pembeli impulsif dalam belanja online, tetapi pria juga memiliki potensi besar sebagai konsumen. Oleh karena itu, Shopee memperluas fokusnya untuk mencakup kedua jenis kelamin tersebut. Selain itu, mereka juga memperhatikan mitra dagang dengan usia rata-rata 25-30 tahun, yang menunjukkan bahwa Shopee ini tidak hanya berfokus pada konsumen, tetapi juga pada mitra dagang mereka. Melalui pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen dan tren pasar, Shopee mengarahkan upayanya untuk menumbuhkan industri e-commerce di Indonesia dengan bergabung dengan generasi muda yang menjadi agen perubahan dalam dunia digital. Yang ketiga atau yang terakhir, analisis dari segi positioning. Dalam hal positioning, Shopee berusaha untuk membedakan dirinya dari pesaingnya dengan menonjolkan beberapa fitur unik dan layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen. Mereka dikenal sebagai toko online yang terpercaya, handal, dan beragam. Dengan fokus pada memberikan pengalaman belanja online yang menyenangkan dan efisien bagi konsumen melalui promosi inovatif dan fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, Shopee berhasil menempatkan dirinya sebagai pilihan utama dalam belanja online bagi konsumen di Indonesia. Nah, dengan kombinasi strategi segmentasi, targeting, dan positioning yang matang ini, Shopee berhasil menciptakan pangsa pasar yang luas di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara, sambil memposisikan diri mereka sebagai pemimpin dalam industri e-commerce dengan memberikan pengalaman belanja online yang terbaik kepada konsumen. Proses bisnis PT Shopee International Indonesia melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk menjalankan operasional mereka secara efisien dan menghasilkan nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Berikut adalah gambaran umum tentang proses bisnis Shopee. Sebagai admin, proses bisnisnya yang pertama, login admin, kemudian update informasi, kelola data produk, kelola data transaksi, dan yang terakhir, kelola laporan penjualan. Selanjutnya, sebagai customer, prosesnya yaitu yang pertama login customer, kemudian memilih produk yang diinginkan, lalu membeli produk tersebut, dan yang terakhir melakukan transaksi. Lanjut kita akan membahas customer journey dari Shopee, contohnya untuk pembelian ponsel secara online di aplikasi Shopee. Alur pertama adalah awareness. Pada tahap ini, pengguna mengetahui tentang Shopee melalui iklan online, rekomendasi teman, atau pencarian di internet sebagai salah satu platform yang bisa dijadikan pilihan untuk membeli ponsel secara online. Alur yang kedua adalah research atau mencari produk. Di sini pengguna mencari kategori elektronik atau ponsel atau langsung mencari merek atau tipe ponsel yang mereka inginkan di aplikasi tersebut. Mereka menggunakan filter untuk menyaring hasil pencarian dan menelusuri berbagai produk ponsel yang ada di aplikasi Shopee. Alur yang ketiga adalah selection. Setelah menemukan beberapa opsi ponsel yang menarik minat mereka, pengguna memilih salah satu atau beberapa produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.
Alur yang keempat adalah membeli produk. Setelah memilih produk, pengguna menambahkan ponsel yang dipilih ke dalam keranjang belanja Shopee, kemudian memilih metode pembayaran dan menyelesaikan pembayaran. Mereka menerima konfirmasi pesanan setelah pembayaran berhasil. Alur yang kelima adalah delivery atau pengiriman. Di sini, pengguna menunggu pengiriman ponsel mereka. Setelah ponsel tiba, mereka melakukan pemeriksaan awal terhadap kualitas barang. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah pasca pembelian. Setelah menggunakan ponsel selama beberapa waktu, pengguna dapat mengevaluasi pengalaman mereka dengan produk dan proses pembelian di Shopee. Mereka dapat memberikan ulasan tentang produk dan pengalaman mereka dengan platform tersebut. Jika puas, mereka mungkin akan merekomendasikan Shopee kepada orang lain dan kembali berbelanja di Shopee di masa depan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang CRM atau yang biasa kita sebut Customer Relationship Management. Baiklah, PT Shopee sendiri memiliki program CRM atau Customer Relationship Management yang dirancang untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, meningkatkan retensi, dan meningkatkan pengalaman berbelanja. Program ini mungkin mencakup penggunaan data pelanggan, pemasaran personalisasi, promosi khusus, dan lebih banyak lagi untuk membangun keterlibatan pelanggan yang berkelanjutan. Program CRM yang dihadirkan Shopee ini mencakup yang pertama ada penggunaan data pelanggan, yang kedua ada pemasaran personalisasi, yang ketiga ada promosi khusus, dan yang keempat adalah layanan pelanggan yang ditingkatkan. Baiklah, pada penggunaan data pelanggan, Shopee menggunakan data pelanggan untuk memahami preferensi, perilaku belanja, dan kebutuhan individu. Ini memungkinkan mereka untuk menyajikan konten dan penawaran yang relevan dan menyesuaikan dengan pengalaman belanja untuk setiap pelanggan. Baik, yang kedua yaitu ada pemasaran personalisasi. Pada yang materi ini yaitu berdasarkan data yang dikumpulkan, Shopee dapat membuat kampanye pemasaran yang disesuaikan secara individual. Ini termasuk pengiriman email, notifikasi aplikasi, dan iklan yang disesuaikan dengan minat dan riwayat belanja pelanggan. Yang ketiga yaitu promosi khusus. Perusahaan Shopee sendiri seringkali menawarkan promosi eksklusif kepada pelanggan tertentu. Ini bisa berupa diskon, kupon, dan hadiah lainnya yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan mendorong untuk pembelian. Nah, yang keempat yaitu layanan pelanggan yang ditingkatkan. Program CRM Shopee juga mungkin mencakup layanan pelanggan yang ditingkatkan seperti dukungan 24/7, resolusi masalah cepat, dan komunikasi yang lebih personal antara pelanggan dan merek. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan dan berkelanjutan bagi pelanggan Shopee, yang pada gilirannya pada meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat hubungan antara pelanggan dan platform. Sekian materi dari saya, sekian, terima kasih. Itu dia presentasi singkat mengenai analisis CRM pada PT Shopee International Indonesia dari kelompok kami. Dalam hasil analisis tersebut, kami menyimpulkan bahwa Shopee telah berhasil membangun platform e-commerce yang kuat dengan fokus pada stabilitas, promosi, dan pilihan produk yang luas. Melalui strategi yang cermat ini, mereka mampu menjangkau berbagai segmen pasar dengan efektif. Proses bisnis yang terstruktur pada Shopee juga memudahkan penjual untuk memasarkan produk mereka. Sementara customer journey yang disesuaikan dengan platform mobile memberikan pengalaman belanja yang nyaman bagi pengguna. Dengan penerapan customer relation management yang efektif ini, kami rasa Shopee dapat terus mempertahankan posisinya di pasar e-commerce yang kompetitif. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.